Eskalasi konflik antara Israel dan Iran yang dimulai dengan serangan udara Israel ke Iran pada 13 Juni 2025 diakhiri setelah 12 hari peperangan terjadi. Israel melakukan serangan ke Iran untuk mengakhiri pengembangan nuklir Iran yang merupakan ancaman eksistensial bagi mereka. Di sisi lain, Iran merasa serangan Israel mengganggu proses pembicaraan nuklir yang sedang mereka lakukan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri mengintervensi dengan melakukan serangan kepada 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordow minggu lalu, yang kemudian dibalas dengan serangan Iran kepada pangkalan Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar. Berselang waktu sejam, Trump mengumumkan gencatan senjata yang disepakati oleh Israel dan Iran yang mengakhiri drama 12 hari peperangan antara Israel dan Iran yang meresahkan dunia beberapa minggu terakhir. Apakah ini merupakan langkah maju bagi perdamaian dunia atau menunjukkan kerentanan konflik dalam sistem global? Halo, nama saya Dio Siofi. Saya merupakan dosen hubungan internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Israel dan Iran hubungannya sebenarnya bisa dibilang naik turun. Iran merupakan salah satu negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Israel pada tahun 1950 atau 2 tahun setelah Israel memproklamirkan kemerdekaan mereka. Setelah itu, Israel dan Iran punya hubungan yang sangat erat, bahkan bisa dibilang sebagai aliansi, yang diakhiri 1979 ketika ada revolusi Islam Iran di Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini pada waktu itu, yang kemudian mengakhiri hubungan diplomatik antara Israel dengan Iran. Setelah itu naik turun lagi, di mana ketika perang Iran-Irak, Israel membantu Iran pada waktu itu, lalu kemudian hubungan mereka memburuk lagi dan agak membaik ketika Iran pada waktu itu dipimpin oleh Khatami, dan memburuk lagi ketika Ahmadinejad pada waktu itu memproklamirkan Iran melakukan program nuklir, dan setelah itu kemudian hubungan mereka memburuk. Dan ketika Ahmadinejad bisa dibilang banyak kejadian perang proksi antara Iran dengan Israel, di mana kedua belah pihak terlibat di dalam perang di Lebanon, terlibat dalam perang di Yaman, terlibat dalam perang di Syria, di mana kedua belah pihak mendukung pihak-pihak yang kemudian bertentangan. Termasuk kemudian Iran disinyalir memberikan bantuan atau support kepada Hamas, yang puncaknya pada 7 Oktober 2023 Hamas melakukan serangan kepada Israel yang kemudian memicu pendudukan atau invasi Israel ke Gaza dari sejak 2023 hingga saat ini, yang oleh komunitas internasional bisa dibilang atau digolongkan sebagai genosida. Dan perang 12 hari terakhir ini bisa dibilang adalah ekstensi dari kejadian 7 Oktober, di mana kemudian Israel merasa bahwa Iran merupakan ancaman bagi mereka, apalagi kalau misalnya Iran memang memiliki kemampuan senjata nuklir. Jadi bisa dibilang bahwa ada naik turun hubungan antara Israel dan Iran dari sejak Israel berdiri sebagai sebuah negara hingga saat ini. Faktornya bisa dibilang kalau secara resmi, faktor yang kemudian dinyatakan oleh Israel adalah kemampuan dari nuklir Iran, di mana ada laporan dari IAEA yang menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang tidak dibuka oleh Iran kepada IAEA. Namun di sisi lain bisa dibilang Iran sedang melakukan pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat di bawah kendali Presiden Trump. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Israel adalah mensabotase pembicaraan nuklir yang sedang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Iran. Kenapa? Karena serangannya dilakukan pada hari Jumat, sedangkan pembicaraan berikutnya itu akan dilakukan pada hari Minggu. Berselang 2 hari lagi pembicaraan tadi, lalu kemudian Israel melakukan serangan kepada Iran. Sabotase ini buat apa? Buat menarik Amerika Serikat untuk bisa terlibat di dalam perangnya Israel kepada Iran. Karena bagi Israel, Iran merupakan ancaman eksistensial bagi mereka, sehingga kemudian pembicaraan apapun, termasuk kemudian perdamaian dengan Iran, itu harus bisa dihentikan bagi Israel. Kepentingannya agak berbeda-beda ya, walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Israel itu satu kubu dengan Amerika Serikat, lalu kemudian Iran di sisi yang lain.
tapi bisa dibilang kepentingannya agak berbeda-beda. Pertama, ketika kita bicara tentang Israel, Israel punya kepentingan yang dia munculkan beberapa kali oleh Bibi Netanyahu atau Benyamin Netanyahu. Dia bukan cuma punya kepentingan untuk menghilangkan kemampuan nuklir Iran, tapi kepentingan dia adalah salah satunya untuk melakukan perubahan rezim di Iran. Kenapa? Karena selama perubahan rezim tidak terjadi di Iran, Iran akan tetap menjadi ancaman bagi Israel. Walaupun kemampuan nuklirnya hilang, tapi kemampuan industri pertahanannya Iran itu tetap bisa atau digunakan oleh Iran untuk melakukan serangan kepada Israel. Seperti yang selama ini terjadi, di mana Iran mensuplai senjata kepada kelompok Houthi, kepada kelompok Hizbullah, kepada kelompok Hamas untuk melakukan serangan kepada Israel. Jadi kepentingan Israel bukan hanya bicara tentang nuklir, tapi kepentingannya Israel adalah menggulingkan pemerintahan di Iran. Di sisi lain, Amerika Serikat melihat bahwa penggulingan pemerintahan di Iran itu akan memakan waktu yang cukup panjang. Bukan cuma serangan udara, tapi harus melakukan serangan darat seperti yang dilakukan ke Irak pada tahun 2003, di mana kemudian memakan waktu bertahun-tahun sampai kemudian Saddam Hussein bisa benar-benar disingkirkan dan digantikan atau diinstal lagi pemerintahan yang baru. Itu kemudian akan jadi perang yang sangat panjang. Bagi Amerika Serikat, yang penting adalah Iran tidak punya kapasitas untuk melakukan pengembangan senjata nuklir. Sehingga kemudian itu yang dia lakukan dengan pembicaraan nuklir dengan Iran, itu yang pertama. Lalu kemudian serangan di 3 tempat yang dilakukan oleh Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka ingin memastikan bahwa fasilitasnya sudah hancur. Di sisi lain, Iran bisa dibilang posisinya tidak terlalu baik. Kenapa? Dia bisa dibilang jadi lone warrior di sini. Tidak ada negara-negara yang kemudian mendukung dia. Rusia masih berpikir-pikir, lalu kemudian China masih mencari jalan yang baik bagi mereka, dan negara-negara lain termasuk kemudian Indonesia cuma bisa mengecam, tidak ada yang kemudian mendukung Iran di sana. Sehingga yang paling penting bagi dia adalah bagaimana menjamin keamanan bagi mereka. Sehingga yang dia lakukan adalah cukup behave dalam berperilaku pada saat ini, yaitu mengatakan bahwa kami sedang berdiplomasi, yang dilakukan oleh Israel itu kemudian sesuatu yang salah, yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan melakukan serangan kemudian itu sesuatu yang salah. Dan kesepakatan ini menunjukkan bahwa ya Iran punya niat baik untuk mengakhirinya dengan melakukan diplomasi, dan bisa dibilang bahwa ya terbukti bahwa pembicaraan damai ini dalam waktu singkat bisa terjadi. Prediksi yang akan terjadi berikutnya kita lihat dulu, karena bisa saya lihat bahwa yang dilakukan oleh Amerika Serikat tadi kepentingannya adalah bicara tentang nuklir, dan itu sudah bisa dibilang fasilitas sudah dihancurkan, lalu kemudian saintis-saintis Iran beberapa yang terkemuka itu kemudian sudah terbunuh. Jadi kemampuan Iran sudah sangat terdegradasi pada saat ini. Kepentingan Amerika Serikat sudah terpenuhi. Tapi yang jadi masalah adalah kepentingan Israel yang ingin melakukan penggulingan rezim di Iran. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Israel, apakah dia akan ikut dengan terms yang diberikan oleh Amerika Serikat, yaitu gencatan senjata. Karena bagi Amerika Serikat, stabilitas di kawasan Timur Tengah adalah sesuatu yang penting. Tapi biasanya ini yang kemudian dilakukan oleh Israel, termasuk ketika bicara terkait dengan Palestina, ada pembicaraan damai, lalu kemudian tetap pasukannya bergerak di bawah. Jadi kunci dari apakah gencatan senjata ini akan berjalan panjang atau tidak, itu kuncinya ada di Israel. Apakah dia kemudian akan nakal dengan melakukan hal-hal yang di luar kesepakatan, atau dia akan admit dengan atau komit dengan yang diminta oleh Amerika Serikat. Kemungkinan itu ada, karena tadi ya Amerika Serikat sudah tertarik untuk ikutan perang di dalam kasus ini. Jadi bisa dibilang bahwa Amerika Serikat terlibat, dan keterlibatan Amerika Serikat menarik bagi negara-negara lain juga, bagi China, great power lainnya yang kemudian punya kepentingan di sana, bagi Rusia, great power lainnya juga yang punya kepentingan di sana. Jadi bisa dibilang bahwa kalau memang akan ada eskalasi selanjutnya,
pihak yang kemudian akan ikut dalam perang ini akan lebih banyak, termasuk mungkin negara-negara yang ada di Teluk, yaitu Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab. Ya, dampaknya sangat besar. Kalau dilihat dengan Israel dengan Iran saja dalam beberapa hari terakhir, ini bisa meningkatkan harga minyak dunia. Kenapa? Karena ya ini terjadi di pusat energi dunia, yaitu di Timur Tengah. Lalu kemudian ketika kemarin Iran mengancam untuk menutup Selat Hormuz, permintaan terhadap minyak dunia kemudian meningkat. Yang bisa dibilang dengan demand yang tinggi, harga minyak dunia kemudian meningkat. Walaupun Selat Hormuz belum ditutup dan lalu lintas di Selat Hormuz masih tetap berjalan. Nah sekarang beberapa jam setelah pengumuman dari Trump, harga minyak dunia kemudian turun. Dalam artian kenapa turun? Karena demand-nya kemarin udah naik, lalu sudah ada perdamaian sekarang sehingga banyak negara yang sudah mengumpulkan energi, mengumpulkan minyak dalam pembelian mereka, itu kemudian menyetop pembelian minyak, yang artinya kemudian demand-nya semakin turun pada saat ini. Jadi perekonomian dunia akan sangat terdampak terkait dengan hal ini. Apalagi kalau misalnya bicara tentang Selat Hormuz, kalau memang waktu kemarin ditutup oleh Iran, 20% lalu lintas minyak dunia dan juga gas dunia itu lewat Selat Hormuz. Dari Middle East, dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dari Qatar, itu akan lewat Selat Hormuz, dan kalau ditutup itu akan jadi permasalahan. Termasuk malah bisa dilihat kalau Selat Hormuz itu menghubungkan antara Middle East dengan Samudra Hindia yang akhirnya adalah ke Asia, dan di Asia itu ada giant ekonomi yaitu China, dan implikasinya akan kepada China, dan kalau ada permasalahan dengan China, ekonomi dunia kemudian akan terguncang. Dampaknya dari perang ini lebih kepada global supply chain. Seperti kita lihat ketika terjadi perang di Rusia dan Ukraina, Indonesia itu sangat tergantung kepada gandum dari Ukraina, sehingga kemudian supply chain-nya bermasalah dan harga gandum kemudian meningkat bagi Indonesia. Perang di Middle East akan meningkatkan juga harga minyak, dan Indonesia sangat tergantung kepada minyak dan gas dari Timur Tengah. Dan ini akan membuat Indonesia kemudian akan terjepit. Kenapa terjepit? Karena kenaikan harga minyak yang diprediksi oleh banyak ahli kemarin dari $60 per barel bisa sampai kemudian $100 per barel. Kenaikan $1 saja di APBN itu kemudian akan menekan APBN Indonesia sebanyak beberapa triliun. Kenapa? Karena Indonesia masih memberlakukan subsidi terhadap minyak, yang artinya subsidi akan meningkat kalau misalnya harga minyak meningkat. Lalu kemudian di sisi lain inflasi akan meningkat. Kenapa? Karena industri itu tetap butuh minyak. Sehingga bisa dibilang ya itu akan menjadi hantaman terhadap perekonomian Indonesia yang sekarang punya cita-cita untuk bisa tumbuh sampai 8%. Respon Indonesia yang pasti kita harus punya simulasi ya. Simulasi bahwa kita tergantung kepada beberapa komoditas. Kita tergantung kepada minyak, kita tergantung kepada pangan, kita tergantung kepada komoditas-komoditas lainnya. Dan kalau misalnya dilihat banyak titik hotspot di dunia ini yang kemudian akan berpengaruh kepada Indonesia. Seperti di Rusia, itu berpengaruh kepada pangan, Middle East berpengaruh kepada energi, lalu kemudian hotspot berikutnya yang kemudian harus dipantau oleh Indonesia adalah di Taiwan, itu akan berpengaruh kepada perdagangan Indonesia keluar dan ke dalam. Dari hal tersebut, ya mungkin mitigasi yang kemudian bisa dilakukan. Misalnya terkait dengan energi, itu akan menekan fiskal kita, sehingga ya efisiensi dan sebagainya mungkin harus dilakukan. Terkait dengan pangan, mungkin kita harus cari diversifikasi sumber, bukan cuma dari Ukraina tapi dari pihak-pihak yang lain. Lalu kemudian kalau ada masalah di Taiwan misalnya, kita harus bisa mengalihkan alur distribusi kita ke titik-titik yang lainnya. Jadi Indonesia harus bisa adaptif dalam merespon berbagai permasalahan yang ada di dunia, sehingga kita tidak dirugikan, tapi kita udah siap dengan beberapa skenario yang ada. Perang Israel-Iran ini, lalu kemudian dengan ikut campurnya Amerika Serikat, menunjukkan apa yang dikatakan oleh Thucydides beberapa abad yang lalu, yang mengatakan bahwa the strong do what they can, the weak suffer what they must. Keterlibatan Amerika Serikat dan dia yang mengakhiri perang ini bisa dibilang bahwa ya kekuatan besar yang kemudian
bisa memicu perang, dan dia juga yang kemudian bisa mengakhiri perang. Dan negara lemah itu kemudian harus ikut dengan apa yang di set oleh negara-negara besar. Dari hal ini kemudian bagi Indonesia misalnya kita bisa belajar bahwa ya kita harus siap-siap untuk bisa memperkuat diri untuk kemungkinan-kemungkinan buruk yang kemudian terjadi, termasuk kemudian perang seperti yang terjadi di Iran dan juga Israel. Dan itu bukan cuma kemampuan pertahanan, tapi kemampuan ekonomi dan juga kemampuan diplomasi dengan negara-negara lain.